Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Siapa di sini yang suka melukis? Sepertinya jarang ya. Sebelum kita melukis, kita membutuhkan cat. Jika kita memiliki cat berwarna primer seperti merah, kuning, dan biru, tentunya kita dapat menggabungkan warna-warna tersebut sehingga menghasilkan warna baru yang kita inginkan. Contohnya seperti mencampurkan warna kuning dengan warna biru yang menghasilkan warna baru yaitu warna hijau. Nah, apa sih hubungannya dengan matematika? Dalam matematika ada materi fungsi komposisi. Jadi, apa itu fungsi komposisi? Teman-teman, sebelum kalian memasuki materi fungsi komposisi dan fungsi inverse, terlebih dahulu kalian memahami apa itu fungsi, unsur-unsur fungsi, representasi relasi, dan juga jenis-jenis dari fungsi. Dalam video ini, kita akan membahas apa aja sih? Ada pengertian dari fungsi komposisi, sifat-sifat fungsi komposisi, aplikasinya, pengertian fungsi inverse, sifat-sifat fungsi inverse, dan yang terakhir adalah aplikasi dari fungsi inverse. Fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang menghasilkan fungsi baru. Rumusnya adalah Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Apa artinya? Artinya adalah kita mensubstitusikan fungsi Fx ke dalam Gx. Teman-teman, apa saja sih sifat-sifat dari fungsi komposisi? Ada yang tahu? Nah, sifat yang pertama yaitu tidak bersifat komutatif. Misalkan Fx adalah telur dan Gx adalah mie goreng. Untuk F bundaran Gx artinya adalah kita memasukkan mie goreng yang sudah matang ke dalam telur. Yang diperoleh hasilnya F bundaran Gx adalah campuran dari mie goreng dengan telur. Nah, untuk kasus G bundaran Fx adalah kita memasukkan telur yang sudah matang ke dalam mie goreng, maka akan diperoleh hasilnya G bundaran Fx, yaitu mie goreng yang sudah ada telur di atasnya. Nah, jadi kesimpulannya F bundaran Gx dan tidak sama dengan G bundaran Fx atau tidak bersifat komutatif. Sifat yang kedua yaitu bersifat asosiatif. Kita misalkan Fx adalah cat berwarna kuning, Gx adalah warna merah, dan Hx adalah warna biru. Nah, untuk yang pertama yaitu F bundaran G bundaran Hx, nah, yang artinya kita mengerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung yaitu F bundaran G. Nah, kita masukkan warna merah ke dalam warna kuning yang akan menghasilkan warna oranye. Selanjutnya yaitu kita memasukkan warna biru ke dalam warna yang sudah kita peroleh tadi yaitu warna oranye. Maka akan dihasilkan warna baru yaitu warna coklat. Nah, untuk yang kedua yaitu F bundaran G bundaran H dengan dalam kurungnya yaitu G bundaran H. Kita kerjakan dulu terlebih dahulu yang artinya kita memasukkan warna biru ke dalam warna merah yang akan menghasilkan warna ungu. Baru selanjutnya kita masukkan ke dalam warna kuning yang akan menghasilkan warna coklat. Nah, maka jadi kesimpulannya F bundaran G bundaran H dalam kurung FG dan F bundaran G bundaran H dalam kurung GH yaitu dia menghasilkan warna yang sama atau bersifat juga asosiatif. Yang ketiga yaitu sifat unsur identitas, yang artinya jika suatu fungsi kita kalikan dengan unsur identitas maka hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri atau fungsi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi dari fungsi komposisi. Nah, soalnya yaitu pembuatan pakaian pada suatu industri dilakukan dengan melalui dua tahap, yaitu tahap pembuatan kain menjadi pola dan dilanjutkan dengan tahap penjahitan pola menjadi pakaian. Banyaknya unit pola yang terbentuk tergantung pada banyaknya
atau pada lebar kain yang tersedia dengan mengikuti fungsinya, yaitu fx sama dengan 3/4x ditambah 5. Sedangkan banyaknya pakaian yang diproduksi bergantung pada banyaknya pola yang dihasilkan dengan mengikuti fungsi, yaitu gx sama dengan setengah x ditambah 6. Jika tersedia 100 meter persegi kain untuk membuat pola, banyaknya pakaian yang dihasilkan adalah. Nah, gimana nih cara jawabnya? Pertama, diketahui di soal, yaitu fx sama dengan 3/4x ditambah 5 dan gx sama dengan setengah x ditambah 6. Nah, yang ditanyakan soal apa? Yang ditanyakan soal adalah G bundaran F 100 adalah berapa? Yang kita cari adalah fungsi komposisi dari G dan fx dengan x-nya adalah 100. Nah, di cara jawabnya adalah langkah pertama kita cari terlebih dahulu fungsi komposisi dari G bundaran fx-nya, yaitu dengan mensubstitusikan fungsi fx ke dalam fungsi gx. Maka diperoleh G dalam kurung 3/4x ditambah 5 sama dengan setengah dikali 3/4x ditambah 5 ditambah 6 sama dengan diperoleh hasilnya adalah 3/8x ditambah 17/2. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan nilai x sama dengan 100 ke dalam fungsi komposisinya, yaitu 3/8 dikali 100 ditambah 17/2 yang menghasilkan hasilnya 46. Jadi, kesimpulannya adalah banyaknya pakaian yang dihasilkan adalah 46 pakaian. Jika kita mempunyai uang 100.000, apa saja yang bisa kita beli? Misalkan dengan uang 100.000 itu kita bisa membeli buku, tas, pulpen, dan pensil. Nah, kejadian tersebut merupakan pengaplikasian dari fungsi inverse. Jadi, apa fungsi inverse itu? Fungsi inverse adalah kebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi dikatakan memiliki inverse apabila merupakan fungsi satu-satu dan fungsi bijektif. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk mencari fungsi inverse? Nah, di sini ada 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu kita mengubah bentuk y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Selanjutnya, x ditulis dengan f inverse. Maka akan diperoleh persamaannya adalah f inverse sama dengan fy. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu kita mengubah variabel x menjadi y. Maka akan diperoleh persamaan akhirnya yaitu f inverse x sama dengan fy. Nah, selanjutnya ada tabel yang menjelaskan tentang fungsi inverse atau bentuk-bentuk inverse dari berbagai persamaan. Ada persamaan linier, ada persamaan kuadrat, ada persamaan untuk logaritma, dan yang terakhir ada persamaan inverse eksponen. Teman-teman, apa saja sih sifat-sifat dari fungsi inverse? Sifat yang pertama yaitu ketika fungsi inverse kita inversekan kembali, maka akan kembali ke fungsi awalnya yaitu fx. Jika fungsi awalnya fx. Yang kedua, jika inverse dari komposisi fungsi fx dengan gx, maka hasilnya akan sama dengan komposisi dari fungsi inverse gx dengan fungsi inverse dari fx. Atau lebih jelasnya kalian bisa melihat di tabel di samping. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi dari fungsi inverse. Soalnya adalah, misalkan f adalah fungsi yang dapat mengonversikan suhu x derajat Celcius menjadi y derajat Fahrenheit. Sehingga kita dapat memperoleh hubungan yaitu y sama dengan 9/5x ditambah 32. Nah, jika suhu 15 derajat Celcius ekuivalen dengan 59 derajat Fahrenheit, carilah fungsi inverse-nya. Diketahui soal yaitu y sama dengan 9/5x ditambah 32. Dan tanya soal adalah fungsi inverse dari fx-nya. Untuk cara jawabnya yaitu langkah pertama kita mengubah y sama dengan menjadi x sama dengan. Maka diperoleh dari y sama dengan 9/5x tambah 32 menjadi x sama dengan 5 dikali y min 32/9.
Nah, step selanjutnya kita mengubah variabel X menjadi Y dan sebaliknya. Maka diperoleh Y sama dengan 5 dikali X min 32/9. Jadi kesimpulannya adalah fungsi inverse dari Y sama dengan 5/9 ditambah 32 adalah 5 dikali X min 32/9. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, materi-materi untuk fungsi inverse dan fungsi komposisi telah selesai. Nah, di sini aku mau ngasih tantangan buat kalian, yaitu tantangannya. Nah, suatu saat kamu membeli pakaian untuk membuat dua jenis baju. Jenis baju pertama dengan ukuran 1/4 bahan, dan jenis baju kedua yaitu dengan ukuran 1/3 ukuran baju ke-1. Nah, jika bahan yang tersedia hanya 60 meter persegi, hitunglah banyaknya baju yang akan kamu hasilkan, dan tentukan juga fungsi inverse dari komposisi F bundaran G X-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kekurangan datangnya dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.